hari ini sudah dikasih dalam Tuhan, ingatlah kita masih punya Tuhan dalam hidup kita. Jangan berpikir terlalu takut lebih-lebihkan sesuatu yang sebenarnya biasa saja. Karena itu pastikan dalam hidup kita ini, aku masih punya Tuhan Yesus. Yuk sekali lagi ketik di kolom komentar, aku masih punya Tuhan Yesus. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketahuilah kau masih punya Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata, aku menyertai kamu. Akulah Immanuel, Allah yang dekat dengan. Haleluya. Ambil Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita sudah ada dalam pembacaan firman Tuhan dalam Ulangan. Ulangan di pasalnya yang ke-5 hari ini. Haleluya. Ulangan pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat 22. Ambil Alkitab kita sama-sama, kita akan baca, kita akan renungkan, biarlah itu tetap tinggal di hati kita, ya. Ulangan pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Musa memanggil seluruh orang Israel untuk berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah, hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepada, supaya, perhatikan, kamu mempelajarinya, kamu melakukannya dengan apa? Setia. Sama-sama bilang sama saya harus tetap setia. Apapun keadaan kita, apapun yang sedang kita gumuli, apapun yang sedang hari-hari ini kita hadapi, tetap setia. Karena kesetiaanmu hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan dengan baik, engkau akan lihat dampaknya di kemudian hari. Jadi jangan hanya setia ketika semua keadaan baik. Ada banyak dari kita anak-anak Tuhan yang setia ketika semua keadaan baik. Tapi kalau hari ini kita diperdengarkan firman Tuhan, tetaplah setia, berarti di dalamnya termasuk ketika keadaan saudara dan saya pun sedang tidak baik-baik saja, tetap setia. Mungkin saudara hari ini berkata, tapi pendeta, doa saya sampai hari ini belum dijawab Tuhan. Hari ini saya belum melihat suami saya, istri saya dibukakan Tuhan. Hari ini saya belum melihat pintu-pintu dibukakan. Tetapi tetaplah setia. Ketik di kolom komentar, saya harus tetap setia. Kesetiaan itu dibuktikan dengan waktu. Ya, ayat 2. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita, Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mengikatkan dirinya dengan umatnya dengan sebuah perjanjian. Deal-dealannya ada. Ya kan? Selama engkau setia, akulah Allah yang menyertaimu, aku akan mengerjakan apa yang tidak bisa engkau kerjakan. Jadi dengan kata lain, ada bagian kita yang harus kita kerjakan sebagai umatnya, namun di sisi lain ada bagian Allah yang Allah kerjakan sebagai pribadi yang menyertai kita, sebagai pribadi yang menyelamatkan kita. Ayat yang ketiga, bukan dengan nenek moyang kita, Tuhan telah mengikat perjanjian itu, tapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini dan semua yang masih hidup. Ayat 4, Tuhan telah berbicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri di antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan ia berfirman, inilah firman-Nya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sebelum Tuhan menyampaikan firman-Nya berkenaan dengan 10 perintahnya, maka Tuhan menggarisbawahi hal ini. Akulah Tuhan yang membawa kamu keluar dari Mesir, masuk di padang gurun ini.
Tujuannya sederhana supaya ketika engkau diperhadapkan dengan hukumnya Tuhan, engkau tahu ini hukumnya siapa. Nah, itu dia. Iya kan? Ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan 10 hukumnya Tuhan ini, maka bangsa Israel tahu siapa yang memberikan mandat, siapa yang memberikan hukum. Siapa dia? Di ayat 6 tadi katakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi ini yang perlu diingat oleh bangsa Israel. Ingat bahwa kamu udah dibebaskan. Ingat bahwa kamu udah diselamatkan. Ingat bahwa kamu udah ditolong. Baru masuk 10 hukum Taurat, baru masuk 10 perintah itu. Tetapi mereka perlu diingatkan, siapa yang memberikan perintah ini? Siapa yang memberikan ketetapan ini? Tujuannya sederhana, supaya ada rasa ingin rindu untuk dekat kepada Pencipta. Allah yang menyelamatkan. Sama dalam kehidupan kita pun seperti itu, saudara. Ketika Tuhan kasih ketetapan-ketetapannya, Tuhan kasih hukum-hukumnya, maka kita mulai berpikir, Tuhan berat banget ya perintah Tuhan. Tuhan susah banget lu mengampuni. Tuhan sulit lu saya melupakan apa yang menjadi masa lalu saya. Tuhan kayaknya aku nggak bisa. Itu sebabnya Tuhan ingatkan sebelumnya kepada bangsa Israel. Akulah Tuhan yang menyelamatkan kamu dari Mesir untuk adu padang gurun. Dengan kata lain, aku yang mengeluarkan kamu dari Mesir padang gurun. Aku juga yang menyertai kamu di padang gurun. Aku juga yang memberikan kamu kekuatan untuk melakukan firman. Sama-sama taruh tangan kanan di dada. Sama-sama bilang sama saya bisa melakukan firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya bisa melakukan firman Tuhan. Karena Roh Kudus yang diam di dalam diri saudara dan saya. Amin. Itu yang akan memampukan setiap kita kok. Kita bisa, kita lakukan. Hanya seringkali iblis mendakwa kita, mengintimidasi kita dengan berkata, kamu gak akan pernah bisa mengampuni. Dosa orang itu terlalu berat. Dia terlalu menyakitimu. Dia terlalu mengkhianatimu. Dia udah sering melakukan ini, dia udah sering melakukan itu. Sehingga kita mulai bilang, udah aku mah gak bisa mengampuni dia. Udah susah sekali aku mengampuni dia. Perintah-perintahku, firman Tuhan katakan, tidaklah berat. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dialah yang memberikan kita kekuatan untuk dapat melakukan perintah. Jadi seperti ketika bangsa Israel akan diperdengarkan 10 hukumnya Tuhan ini, semua dimulai dengan ingat, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Akulah Tuhan yang menyelamatkanmu. Akulah Tuhan juga yang akan memampukanmu untuk melakukan perintah-perintah. Ayat yang ke-7. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Baru masuk di 10 hukum. Ya, jadi semua dimulai dari apa yang Tuhan tahu di dalam mereka, supaya mereka ketahui siapa yang memberikan hukum ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah, yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Ayat 11. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lama yang kau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala sesuatu pekerjaan, kau atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu atau keledaimu, hewanmu manapun, atau orang asing yang di tempatmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti kau juga. Ayat 15. Sebab haruslah kau ingat
bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat, dengan tangan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. 16. Hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 17. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki, hambanya perempuan, atau lembunya atau tidaknya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ayat 22 terakhir. Firman itulah apa yang dikatakan? Yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaat dengan suara nyaring di gunung dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Semuanya itu ditulis pada 2 loh batu, lalu diberikan Tuhan kepadaku. Saudara lihat, jadi perintah ini sudah dikasih dalam Tuhan, diberikan kepada Tuhan. Namun diingatkan sebelumnya, aku loh yang kasih perintah kata Tuhan. Siapa aku? Aku yang membebaskanmu dari tanah perbudakan di Mesir. Ini aku. Aku kasih ketetapan, aku kasih hukum untuk menuntun dan mengarahkan hidupmu di padang gurun. Nah, jadi saudara dikasih dalam Tuhan. Coba kita lihat kata kunci itu ada di ayat yang pertama tadi. Ya, kita kembali ke ayat yang pertama. Ini adalah kata kuncinya untuk kita benar menyadari apa pesan daripada Tuhan. Ayat yang pertama dari pembacaan kita tadi, Ulangan 5 ayat 1. Coba lihat. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, apa dikatakan? Dengarlah, hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya apa saudara? Kamu mempelajarinya dan melakukannya tadi dengan setia. Jadi ketika bangsa Israel diperdengarkan kebenaran firman Tuhan, maka yang harus mereka lakukan adalah mempelajarinya. Ketika mereka mempelajarinya, maka mereka harus melakukannya dengan kesetiaan. Bicara tentang terus-menerus. Bicara tentang tidak terpengaruh dengan keadaan. Karena bicara tentang kesetiaan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka yang Tuhan inginkan agar kita tertanam dalamnya. Dengan cara apa? Mempelajarinya dan melakukannya. Bukan hanya mempelajari, tetapi melakukannya juga. Itu sebabnya kenapa Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan itu tetap tertanam dalam firman. Kenapa kita perlu mempelajarinya? Supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena ketika kita mengerti akan firman Tuhan, Alkitab katakan maka kebenaran itu akan memerdekakan. 17 ayat 17. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi yang memerdekakan saudara dan saya adalah ketika kita mulai tertanam dalam firman. Bukan hanya sekedar baca, tetapi ada yang disebut dengan mempelajarinya atau merenungkan. Makanya coba saudara lihat dalam Yakobus 1 ayat 25. Ya. Yakobus pasal yang pertama ayat 25 bilang begini. Tetapi barang siapa meneliti, perhatikan, barang siapa meneliti hukum yang sempurna itu, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ya, dan ia bertekun, dia ada di dalam hukum tersebut. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, maka apa dikatakan? Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya adalah orang yang berbahagia. Amin. Kapan saudara dikatakan orang berbahagia? Ketika engkau bertekun di dalam firman Tuhan. Ketika engkau mempelajari apa yang Tuhan mau dalam hidupmu melalui kebenaran firman Tuhan.
Jadi bertekun di dalamnya untuk melakukan, pelajari apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Tuhan apa sih yang Tuhan mau? Kenalah pribadi yang. Itu sebabnya saya berdoa sehingga umat yang olehnya Tuhan percayakan hari ini saya layani mendengarkan firman Tuhan melalui doa pagi online. Setiap kita sadar bahwa setiap hari saya harus tertanam dalam firman Tuhan. Gak bisa enggak. Karena ketika kita tidak tertanam dalam firman Tuhan, maka kita akan tertanam dalam kekhawatiran, kita tertanam dalam stres, kita akan tertanam dalam ketakutan, kita akan tertanam dalam ketertekanan kehidupan kita. Karena kok tidak tertanam dalam firman. Sekarang kembali lagi keputusan ada di saudara dan saya. Kita mau tertanam di mana? Karena kalau kau tertanam dalam firman Tuhan, kau bertekun dalam firman Tuhan, kau mempelajari firman Tuhan, maka kau tidak akan sibuk dengan kekhawatiran. Sampai sini jelas saudara ya. Karena kemana kita berpikir, ke arah mana kita fokuskan pikiran kita, maka kau akan lebih fokus di sana. Kalau kita hanya fokus kepada masalah kita hanya lebih fokus kepada sakit penyakit kita hanya lebih fokus kepada orang-orang yang mengkhianati kita, maka kau tidak akan pernah fokus kepada firman. Dan sedangkan Tuhan mau engkau adalah fokus kepada firman, tertanam, bertekun, pelajari, supaya kita ada di dalam Tuhan, dan firman-Nya ada di dalam Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Kita tidak akan pernah bisa berbahagia, karena hanya orang-orang yang bertekun dalam firman dan dia melakukan firman Tuhan, maka dia akan berbahagia oleh perbuatan itu, dikatakan yang fokus. Berarti orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan, orang-orang yang tidak bertekun di dalam firman Tuhan, susah untuk bahagia. Ya jelas. Bagaimana dia mau bahagia? Yang dia pikirin kekhawatiran dia, yang dia pikirin ketakutan dia, yang dia pikirin orang yang mengkhianati dia, yang punya itu aja terus berkutat di situ. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Sekarang pikiran kita ini ada di mana? Sekarang fokus kita ini ada berkutat di mana? Tertanam di mana? Di masalahmu, di pergumulanmu, di ketakutanmu, di kekhawatiranmu, atau engkau berkutat atau tertanam dalam firman Tuhan yang memberikan kau pengharapan, memberikan kau kekuatan, memberikan kau damai sejahtera, memberikan kau janji-janji yang pasti, bukan mudah-mudahan, pasti akan digenapi. Dan ini tantangan kita hari-hari ini. Karena kalau kita hanya lihat apa yang keadaan yang terjadi hari itu, membuat kita takut, membuat kita khawatir. Tapi coba tutup matamu, datang sama Tuhan. Ingat apa yang firman Tuhan katakan buatku. Setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, ingat, renungkanlah itu. Maka kau akan berbahagia oleh perbuatan. Pastikan setiap kita menyadari hal ini. Mulai hari ini ubah cara berpikir kita. Mulai tertanamlah dalam firman Tuhan. Mulai tertanamlah, mulai bertekunlah dalam kebenaran yang memerdekakan. Mulai pelajari firman Tuhan. Supaya kita mengerti apa sih yang Tuhan mau untuk saya kerjakan dalam hidup saya. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih. Karena hari ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman. Hari ini kami diingat bahwa Tuhanlah yang memberikan perintah bagi kami. Tuhan yang memberikan peraturan, Tuhan yang memberikan ketetapan bagi kami. Dan Tuhan mau kami tertanam di dalamnya. Tuhan mau kami bertekun di dalamnya. Tuhan mau kami terus mempelajarinya. Sehingga akhirnya kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dan kerja. Bukan hanya sekedar tahu. Tetapi kami diberikan kemampuan, kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Dan kami percaya ketika kami melakukan firman Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia oleh karena perbuatan. Hamba berdoa kalau ada di antara umat Tuhan yang hari ini, mereka bertekun, mereka berkutat, mereka tertanam dalam ketakutan, kekhawatiran, masalah, kecemasan. Hari ini hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang jamah setiap mereka. Kembali mereka diingatkan. Yang harus kami ada di dalamnya adalah kebenaran firman Tuhan. Maka kami akan jadi orang-orang yang berbahagia. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah. Satu persatu Tuhan pulihkan umat Tuhan.
Kami tahu hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah. Kami tahu masalah bukan semakin mudah. Tapi kami diingatkan hari ini, kami masih punya Tuhan. Kami harus tertanam dalam firman Tuhan. Kami harus bertekun dan mempelajari firman Tuhan. Maka kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia dengan perbuatan kami. Dan itulah yang memampukan kami untuk tetap terus berdiri tegak menghadapi setiap masalah dan pergumulan, bahkan segala ketakutan, kekhawatiran yang sering kali tidak mendasar, itu menjadikan kami tetap kuat karena kami tertanam dalam firman. Apa berdoa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah fokus hidup kami hari ini hanya tertanam dalam firman, mengerti dan bertekun dalam kebenaran yang memerdekakan. Dan kami akan jadi orang-orang yang berbahagia. Bapak, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah sampaikan buat umat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga firman termaterai dalam hati kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang dikuatkan, teguhkan hati dan hidup kami. Bahkan hamba berdoa dalam nama Yesus setiap umat Tuhan yang hari ini menaikkan pokok-pokok doa mereka. Baik mereka yang mengetik, mereka menuliskan di kolom-kolom komentar, baik yang ada di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Tuhan hamba berdoa. Maupun mereka yang menaikkan doa-doa mereka di rumah mereka masing-masing. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya setiap doa kami didengar Tuhan. Kami percaya setiap doa kami dijawab Tuhan. Di waktu Tuhan yang terbaik dengan cara Tuhan yang terbaik dalam hidup. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus. Biar setiap kami terus didapati Tuhan setia. Dalam melakukan setiap ketetapan dan kebenaran firman Tuhan. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Allah yang memberkati setiap mereka yang beribadah kepadamu. Sebab Tuhan kami percaya kami mencari Tuhan dan kami akan menerima segala yang baik yang berasal daripada Tuhan. Bahkan ditambah-tambahkan segala apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya biarlah Tuhan senantiasa menuntun, mengarahkan, dan membimbing jalan hidup kami melalui setiap kebenaran firman. Bapak terima kasih. Berkati rumah tangga demi rumah tangga yang ada. Suami istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lain. Orang tua dengan anak hidup harmonis, hidup rukun. Karena dalam kerukunan kesana ada berkat-berkat Tuhan juga. Makasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan setiap kesehatan umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang terganggu. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang menjaga dan menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Hamba percaya tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan ke orang sakit. Dan orang sakit itu menjadi sembuh dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah dan sembuhkan di rumah mereka masing-masing. Bahkan mereka yang hari ini berusaha, bekerja, berbisnis, berdagang. Tuhan, Engkau yang memberkati apa yang mereka kerjakan oleh kedua tangan mereka. Sebab Engkaulah Allah yang mempromosikan apa yang mereka kerjakan. Engkaulah Allah yang memberkati. Engkaulah Allah yang menyediakan. Engkaulah Allah yang mencukupkan. Dalam nama Yesus. Bapak juga memberkati setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada. Berkati masa muda mereka Tuhan, berkati studi mereka, berkati hari depan mereka. Sungguh kami percaya orang-orang muda yang hidup menyerahkan ke dalam tangan Tuhan hidupnya. Maka Tuhan pakai masa muda mereka untuk membawa mereka masuk dalam rencana dan rancangan Tuhan yang dahsyat dalam hidup masa muda mereka. Jagai, pagari orang-orang muda ini Tuhan, jauhkan dari segala yang jahat. Jauhkan dari segala pergaulan yang buruk. Jauhkan dari segala niatan orang jahat. Dalam nama Yesus. Biarlah hati setiap orang-orang muda secara khusus yang hari ini bergabung dalam doa pagi online. Satu persatu dijamah Tuhan diberikan kepada mereka hati yang mencintai Tuhan Yesus. Lebih di atas segala-galanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa kalau di antara mereka orang-orang muda yang hari-hari berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, biar Tuhan pertemukan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Tuhan sendiri yang campur tangan dalam hidup mereka. Tuhan sendiri yang memberkati masa muda mereka. Kami juga berdoa ya Bapak. Kalau ada di antara mereka yang bergabung dalam doa pagi online ini,
Mungkin mereka belum mengenal Yesus. Mungkin mereka masih jauh dari Tuhan Yesus. Hari ini hamba berdoa. Izinkan mereka membuka hati mereka. Izinkan mereka melihat kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga mereka melihat kuasa dan perjumpaan dengan Tuhan. Kalau di antara mereka yang belum mengenal Yesus mengalami masalah, tekanan hidup bergumul. Dan mereka sedang mengambil keputusan untuk mau datang kepada Tuhan Yesus. Maka hari ini hamba berdoa. Di dalam nama Yesus, Tuhanlah yang berperkara dalam hidup mereka. Tuhan nyatakan kuasa, nyatakan kemuliaan-Mu ya Allah atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, sehingga melalui wadah doa pagi online ini, ada banyak jiwa-jiwa dijangkau, ada banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena kami percaya ada waktunya, di mana setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Terima kasih Bapak yang baik. Hari ini hamba juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan. Apapun yang mereka gumuli umat Tuhan, Tuhan beri kekuatan. Ekonomi mereka, keuangan mereka, anak-anak Tuhan diberkati, dipulihkan. Sebab Engkau Allah yang mencukupkan. Engkaulah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan dalam nama Yesus. Kami percaya firman Tuhan mengingatkan kami sehingga muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Sungguh kami akan mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Bapak terima kasih. Allah berdoa menyerahkan juga kota di mana kami tinggal. Di dalam nama Yesus, karena kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa adalah kesejahteraan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus diberkatilah kota dan bangsa kami. Ada keamanan, ada kedamaian. Ada berkat-berkat Tuhan atas perekonomian kota dan bangsa kami. Oh Tuhan Yesus tolong. Sehingga semua ada campur tangan dan kuasa Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin provinsi, pemimpin-pemimpin bangsa diberkati dengan roh takut akan Tuhan. Lahir pemimpin-pemimpin yang memiliki hati nurani yang bersih. Kami berdoa dalam nama Yesus sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami juga berdoa pemilihan kepala daerah yang ada di bangsa kami. Biar semua berjalan dengan aman di bulan November. Damai, sentosa, berkat Tuhan ada dalamnya. Setiap permainan-permainan licik, kecurangan-curangan. Orang-orang yang mengambil keuntungan pribadi. Bahkan setiap campur tangan kuasa kegelapan. Kami patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang dimuliakan. Tuhan saja yang ditinggikan atas bangsa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak terima kasih. Pagi hari ini kami sudah memulai hari ini dengan Tuhan. Di hari kedua. Di bulan Oktober ini kami percaya sepanjang bulan Oktober ini kami hidup mempermuliakan Tuhan. Kami tertanam, kami bertekun, kami mempelajari firman Tuhan dan fokus kami hanya melakukan firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuntun, arahkan jalan-jalan hidup kami Allah. Sehingga apapun yang kami buat, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan. Sertai kami sepanjang hari. Dan kami percaya Tuhan tolong kami dalam apa yang menjadi pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Ingat sekali dikasih dalam Tuhan, bertekunlah dalam kebenaran firman Tuhan, tertanamlah dalam kebenaran firman Tuhan, dan teruslah pelajari firman Tuhan. Sehingga pikiran kita tidak kemana-mana ya kan, tidak ada ketakutan, khawatiran, stres, tertekan, ancaman, banyak hal yang sering kali kita ada dalam pikiran. Tapi ketika kita mulai tertanam dalam firman, bertekun dalam firman, pelajari firman Tuhan, fokus kita cuma kebaikan Tuhan. Fokus kita cuma bersyukur aja. Makanya firman Tuhan katakan, maka kau akan berbahagia oleh perbuatan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom, shalom.